Shalom warga kerajaan, makin besar kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Dan tema bulan ini adalah mempermuliakan Sang Raja melalui keluarga kita. Dan saya masih ingat ketika David yaitu dikejar-kejar oleh putranya itu Absalom. Jangan lupa roh yang sedang bekerja di dunia adalah spirit of rebellion. The spirit of kudeta, saudaraku ya. Dan pada satu ketika David dikejar-kejar, saudaraku, maka sampailah dia di kota bernama Mahanaim. Kalau saya belajar firman Tuhan, Mahanaim itu artinya two camps, dua tentara. Ya, tentara David tidak seberapa, tetapi tentara Allah, yaitu para malaikat menyertai dia luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat ada 3 orang di sini, di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 dan 28, yang menyediakan logistik, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada David dan tentaranya, saudaraku. Ya, ada sebutkan 3 orang di sana, ada Sobi, ada Mahir, ada Barsilai. Tetapi khusus yang 2 terakhir ini, Mahir dari Lodebar. Lodebar tadinya tidak ada yaitu tempat ataupun ladang. Mungkin jadi berarti masa kesukaran ya. Saudara, iman seseorang diuji pada masa kesukaran. Tapi yang kita akan soroti hari ini adalah Barsilai, orang Gilead dari Rogelim. Ya, membawa apa? Tempat tidur, pasu, periuk belanga, gandum, jelai, tepung, bertik, gandum, kacang babi. Kacang babi ya, orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kacang lah, kacang merah besar dan semua madu, dadi, keju lembu bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu dalam sejarah Republik kita ini ketika presiden kedua yaitu pada waktu dalam kesusahan ada pengusaha yang membantu dia di Semarang, saudaraku, waktu di Jawa Tengah ya. Dan kemudian persahabatan mereka berlanjut dan orang ini jadi pengusaha besar. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau mengikat persahabatan justru pada waktu orang susah, saudara ya. Dan kemudian saudaraku, tanda seorang ada roh Tuhan apa? Tidak lupa jasa orang. Ketika David kembali ke kota raja, ke kota Yerusalem, maka pada saat itu dia berkata kepada Barsilai, mari ikut dengan aku, biar aku membalas budimu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, udahlah aku sudah tua, usiaku 80 tahun, enggak usah, aku titip anakku saja. Apa yang sudah lakukan hari ini? You will never know. Akan berdampak pada keturunan kita. Bila orang berbuat baik, dia berbuat baik pada diri sendiri. Saya sering tanya orang, Pak, masa seperti sekarang ini, investasi Bapak, investasi apa? Saya bilang, invest in people. If we invest in people, terutama orang miskin, janda-janda tua ya, dan juga orang asing, maka kita memiutangi Tuhan, Sang Raja. Yang membalasnya, dia berkata, aku titip putraku. David membawa Kimham sebagai anaknya sendiri. Saudaraku, dari satu tempat yang mungkin dalam kekurangan, sekarang ada di kota raja, ada di meja hidangan daripada raja. David is full of grace dan kita tahu Mephibosheth juga bersama dengan dia. Tapi lihatlah saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 19, saya catat bagaimana Kimham ikut dengan dia. Tetapi Yeremia pasal 41 ayat 17, 400 tahun setelah itu, 10 generasi. Apa yang terjadi saudaraku? David kan 1000 tahun sebelum Masehi, tapi sekitar 580-an ketika bangsa Israel itu diangkut ke Babel, maka saudaraku di Bethlehem ada penginapan milik Kimham, saudaraku. Saya perhatikan di situ, buat orang lain biasa, tapi bagi saya kita lihat kesetiaan Tuhan turun-temurun. Amin. Dan ini adalah mungkin cicit daripada Kimham, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh bapaknya, dia terus menerima balasannya. Bukan lagi daripada King David, tapi the King of Kings. Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Invest in the kingdom business. God bless you. Amin. Bahwa tiada seperti Engkau, itu terwujud di dalam kehidupan kami. Engkau baik Bapa, Yesus Roh Kudus, dalam hadirat-Mu ini, berbicaralah untuk setiap kami, keterbatasan hamba-Mu. Cuman karena mencintai-Mu Bapa, Yesus Roh Kudus, mari ambil alih
Sehingga semua yang datang dari hatimu, itulah yang termeterai sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kami siap menerima kebenaran-Mu dalam satu nama yang kami cintai, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pemuji pemusik. Selamat berjumpa lagi. Ini yang pertama kali ya saya di Swiss Bell. Baik. Kita akan belajar bersama-sama dalam tema kita untuk bulan ini, yaitu Glorified the King through the family. Yaitu memuliakan Tuhan melalui keluarga. Kalau bulan lalu melalui saya, sekarang melalui keluarga. Nah, kita lihat satu ayat dasarnya, Yosua 24 ayat yang ke-15. Berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, disuruh pilih. Ada kehendak bebas yang Yosua berikan. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tapi aku, dikatakan, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi bicara tentang tempat, situasi, Yosua tidak terlalu peduli. Dia bilang silakan pilih. Dan kepada Tuhan, siapa yang kamu mau sembah? Tapi dia bilang, tapi aku dengan seisi rumahku hanya beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal di sini adalah Tuhannya Abraham, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar di sini, orang punya kebebasan. Cuman sekarang kebebasan yang diberikan pada manusia, mereka akan bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Itu dia melihat dari gerejanya, yaitu hidup saudara dan saya. Nah, hari ini dibilang orang mau melihat apakah kemuliaan itu ada dalam keluarga kita. Dan apakah kemuliaan itu terpancar melalui keluarga kita. Nah, itu orang mau melihat suatu ibadah. Bukan cara, perform, atau gedung, tempat, tapi bicara esensinya, nilainya. Kira-kira apa itu nilainya? 1 Timotius 3 ayat 16, ini cuma mengulangi untuk mengingatkan saudara, apa itu? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa sih agungnya? Dia, yaitu Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dibenarkan dalam roh. Tentu saja roh Tuhan. Jadi orang bisa melihat ibadah itu, orang melihat Tuhan yang ada dalam hidup Yesus. 100% dia manusia. Kita bicara dia sebagai manusia. Orang mau melihat. Sekalipun dia juga 100% Tuhan. Nah, sekarang dia tidak ada lagi di muka bumi, Yesus. Dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ibadah itu sebenarnya orang melihat hidup Tuhan dalam hidup saudara dan terpancar keluar melalui hidup saudara. Itulah ibadah. Bukan cara, program, aturan, gaya doa, gaya pujian, itu tidak terlalu menjadi esensi. Tapi hidup Tuhan itu yang terpancar. Nah, kalau melalui keluarga orang mau melihat, adakah Tuhan dalam hidup keluarga saudara? Dan terpancar melalui hidup saudara. Itu dibenarkan oleh roh. Nah, makanya dilanjutkan, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Bukan hanya manusia, tapi juga malaikat-malaikat yang dipercayakan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Terus dibilangkan, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Nah, berita yang bisa diberitakan kepada orang yang belum kenal Tuhan, itu orang melihat ibadah yang sesungguhnya. Ibadah di mana adakah kemuliaan Tuhan dalam keluarga saudara, dan itu terpancar melalui keluarga saudara. Itu yang orang mau dengar, berita seperti itu. Dan diberkata lagi begini bahwa yang dipercayakan di dalam dunia, otomatis karena ibadah itu yang mereka lihat, kemuliaan Allah ada dalam keluarga kita dan terpancar, otomatis itu orang akan tertarik, bukan karena saudara dan saya, tapi karena hidup Tuhan ada dalam kita. Dan mereka dibilang diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Coba senyum kiri kanan dulu, kok tegang saudara ya. Nah sekarang gimana? Sekarang coba saudara selidiki, adakah kemuliaan itu dalam hidup saudara, keluarga saudara, dan itu terpancar. Nah dari mana orang bisa melihat kemuliaan itu terpancar melalui keluarga kita? Ada hal-hal yang harus kita hidupi. Kira-kira apa itu? Jadi keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan, itu orang akan lihat dari Efesus 4 ayat 25. Berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, kita adalah tubuh Kristus. Masing-masing kita merupakan anggotanya. Jadi yang dikatakan buanglah dusta. Kenapa ini masih perlu diingatkan? Karena kita lihat kalau kita baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Itulah keluarga pertama yang Tuhan jadikan, Adam dan Hawa. Hawa dimuridkan oleh Adam, Adam dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Dan mereka tahu pelajaran bahwa jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis memakai ular untuk menjerat si Hawa. Nah kita lihat, harusnya Hawa itu kalau dia betul-betul paham tentang rumah tangga, suaminya yang sudah mengajar apa yang diajarkan oleh Tuhan, nah dia malah tabrak. Dia mengambil itu. Tapi yang lebih repot lagi, si Adam terjerat juga oleh itu. Jadi kita lihat, begitu akal sehat kita tertarik kepada sesuatu lebih dari Tuhan, dengan baik-baik, saudara tidak akan lagi bisa melihat Tuhan dan mendengar Tuhan. Begitu akal sehat kita dikuasai oleh iblis, kita tidak bisa lagi melihat Tuhan, mendengar Tuhan. Even saudara rajin baca Alkitab, even saudara rajin berdoa. Karena akal sehat kita sudah terkuasai oleh dia. Nah makanya di situ kita lihat apa yang terjadi. Harusnya Adam melihat Hawa seperti itu, dia menegur. Harusnya juga Hawa tahu, dia harus beritahu kepada sama Adam. Nah disitulah akibat dosa yang dibuat, ada hukumannya. Jadi ingat, setiap kita berbuat dosa ada hukumannya. Kita minta ampun, diampuni. Tapi hukum dosa itu tetap berkelanjutan sampai kapanpun. Karena hukum dosa itu seperti gaya tarik bumi, gravitasi. Halo, perhatikan ini. Jadi hukum dosa ini masih terus berlanjut. Penyebab apa yang dibuat karena Adam pertama. Makanya sejarah masa lalu kita, orang tua kita, siapapun kita harus ingat. Apa kelemahan mereka itu ada di DNA kita. Suka atau tidak suka ada. Makanya di sini sekalipun saudara sudah terima Yesus, kutuk itu patah. Yang ada cuma berkat. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga lagi tentang hukum dosa ini, kita juga akan terjerat. Nah makanya di sini dikatakan apa yang membuat seperti ini? Makanya keluarga Adam Hawa ini hilang kemuliaan Tuhan. Tidak terpancar lagi kemuliaan Tuhan melalui mereka. Nah yang kita temukan dengan tadi dasar 2 Timotius 2, Efesus 4 ayat 25. Jadi berbicara begini.
kita dalam keluarga harus punya komunikasi yang jujur. Katakan komunikasi yang jujur. Selama komunikasi tidak jujur dalam rumah tangga kita, kemuliaan Tuhan itu tidak akan ada dalam saudara. Dan tidak akan juga terpancar keluar. Makanya 2 Timotius 2 ayat 16 berkata demikian. Ya, tolong saya berbantu saya ya. Saya tidak pakai PowerPoint. 2 Timotius 2 ayat 16 berkata gini, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Omongan kosong itu apa? Omongan yang tidak bernilai, omongan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Fasik itu apa? Orang mungkin percaya Tuhan, tapi tidak menghidupi hidup Tuhan. Ini disuruh hindari. Hindari artinya menjauhi. Kita tidak berhidup di dalam itu. Jadi kebenaran yang kita harus lakukan supaya kemuliaan itu terpancar melalui hidup keluarga kita. Satu, kita harus memiliki komunikasi yang jujur. Kalau dalam keluarga sudah tidak punya komunikasi yang jujur, ada dalam gereja juga pasti gereja tidak jujur. Dan bermasyarakat juga tidak jujur. Punya komunitas juga tidak jujur. Ini. Dan tidak saudara bisa bergantung tentang saudara beragama. Karena agama tidak menyelamatkan. Orang mau melihat ibadah, kehidupan yang nyata dari Tuhan melalui hidup saudara. Ya, mau tidak mau suami istri, anak-anak, kita harus ambil keputusan untuk punya komunikasi yang jujur dan kita mau berlatih. Haleluya. Makanya kita lihat ada anak yang sejak roki atau sekolah minggu baik-baik dengan saudara. Begitu menginjak dewasa, remaja, punya pacar, kita lihat hancur hidup mereka. Kadang-kadang menikah dengan tetap punya dasar keagamaan mereka, percaya Yesus Tuhan, tapi tidak hidup dalam nilai kebenaran. Ini bukan maksud menyinggung saudara, tapi mengingatkan untuk kita betul serius dalam hal ini. Haleluya. Jadi jangan bangga-bangga saudara dari generasi-generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya. Kita cuma main-main beragama, bukan ibadah yang sesungguhnya benar. Karena orang mau melihat hidup Tuhan. Kalau enggak anak-anak kita punya hilang. Nah, kita selalu berdoa untuk generasi. Bagus. Kita selalu bicara kepada pelayanan generasi. Setuju saya. Tapi orang jarang mengingatkan tentang ibadah sesungguhnya itu apa. Itu yang menentukan ke generasi kita berikutnya. Jadi kita harus punya komunikasi yang jujur. Kalau papa mama saja sudah tidak jujur, ya tertularlah ke anaknya. Masuk di dunia gereja, jadilah seperti itu. Ya, saya belum punya anak secara hubungan darah daging. Tapi kami punya anak-anak yang kami bina dari berbagai daerah. Saat ini paling banyak dari Sulawesi Tengah. Dari Sobol ada, dari Luwuk ada, terakhir ini dari Napu. Ya, mereka punya grup dalam WA dengan istri saya. Saya punya grup dengan mereka. Dan bagi saya begini, saya perlu share ini. Satu waktu ada yang sekolah SMA, minta izin pulang jam sekian, agak terlambat. Tapi waktu jam yang sudah menunjukkan jam dia minta izin, dia tidak menepati. Kakak-kakaknya mulai negur di WA, tidak bisa kamu begitu. Kalau selama itu tidak ada nilai hubungan dengan sekolah, pulanglah. Ngapain kamu perpanjang dengan ikut yang tidak bernilai. Kakak yang satu bilang gini, kami harus selesaikan dengan kamu. Nah itu terjadi, saya ada di Makassar ini. Kemarin tadi pagi kita breakfast, istri saya ngomong ke saya. Nah bagi saya di situ saya dapat pelajaran. Nah kami belum punya anak. Tapi karena kami terapkan komunikasi yang jujur, itu tertular. Jadi anak-anak itu juga bisa mengusir rumah tangga sekalipun kami tidak ada di tempat. Haleluya. Bagi saya itu kemuliaan Tuhan yang saya lihat.
Dan saya melihat kemuliaan Tuhan itu terpancar bagi mereka di sekolah. Jadi setiap kalau saya ketemu mereka, adakah kamu cerita tentang Yesus di sekolahmu? Waktu kamu camp, adakah kamu cerita Yesus kepada temanmu? Nah, banyak orang anggap tidak penting. Bagi saya sangat penting. Orang yang dipenuhi dengan pikiran Kristus dan perkataan Kristus adalah orang yang selalu pikirannya cuma ada firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, orang ini pikiran Tuhan atau bukan. Ya, lihat dari pikiran dan perkataannya. Kalau sudah menjelekkan seseorang, sudah bikin sesuatu persaingan, sudah cerita tentang kekurangan, itu bukan pikiran Tuhan dan perkataan Tuhan. Dia tidak sadar, dia sudah di luar daripada kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kita ngomong, tidak ada satu kuasa, otoritas. Even dia seorang pengkhotbah, tidak jaminan. Ya. Amin. Haleluya. Nah, makanya disuruh hindari. Makanya permasalahan yang terbesar dari komunikasi yang jujur adalah kita tidak mendengar untuk mengerti, tapi kita mendengar untuk menjawab. Haleluya. Bukan untuk mengerti, tapi untuk menjawab. Menjawab firman-firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita latih. Karena kesatuan itu kekuatan. Tapi tidak akan ada kesatuan itu tanpa komunikasi yang jujur. Dasarnya kebenaran. Itu harapan saya. Yang share saudara pada saudara hari ini, itu yang penting. Ya. Karena dalam banyak cara komunikasi yang efektif itu dimulai dari saling menghargai satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, komunikasi yang menginspirasi, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini yang perlu saudara belajar di situ. Setiap kita suami istri, anak punya kekurangan. Setuju? Tapi mereka juga punya kelebihan. Ya, saya punya latar belakang. Anak asisten keluarga yang dihamili tetangga. Lahirlah model ini. Saya belajar, berarti saya punya sejarah masa lalu. Ada keturunan perzinahan, seks bebas. Minder. Ingin dihargai, dihormati. Tidak merasa puas, merasa iri dengan orang lain. Itu kita harus tahu. Nah, setelah tahu, menikah, saya harus jujur dengan istri saya. Sayang, kelemahan saya itu dari sini. Kamu harus saling kita bangun. Dia punya kelebihan, ada kekurangan. Kita jujur ngomong. Dan itu akan terus datang, hukum dosa itu datang. Kalau kita tidak punya komunikasi yang jujur, kita tidak akan kuat. Dan kita tidak dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu tidak akan terpancar. Haleluya. Jadi kita harus tahu itu semua. Kita jujur, siapa kamu? Makanya kita lihat seringkali dalam pelayanan, mata kita gelap. Pikiran kita sudah tuh. Ya. Dan hari lepas hari kita harus persiapan hidup kita. Tentang komunikasi yang jujur. Dan itu dilatih dalam keluarga. Saudara boleh hebat di mana di atas panggung ini atau di belakang mimbar. Karena dasar yang saudara khotbah itu firman. Tapi apakah itu ibadah yang sesungguhnya? Nah, ini yang kita mesti belajar supaya kemuliaan Allah itu tetap terpanjar ya. Karena kalau kita tidak mau ambil keputusan seperti itu, ya kita cuma main-main beragama. Kita main-main apa? Beribadah. Ya. Dan percayalah, kalau tidak kita langsung untuk mau berubah, kita tidak akan lihat. Kemuliaan itu terpancar melalui keluarga saudara dan saya. Jadi kita harus punya komunikasi yang apa? Yang jujur. Nah, istri saya pun juga jujur. Wanita ini yang datang konseling, hati-hati. Anak-anak yang kita bina, ini perlu hati-hati. Ya kadang-kadang komunikasi itu menjengkelkan juga.
Tapi kalau kita sadar ini untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan terpancar, kita akan bisa terima satu dengan yang lain. Haleluya. Amin. Nah. Ya saudara mungkin anggap ini sepele, bagi saya ini yang terpenting. Karena kita bicara ibadah. Ya. Makanya kalau enggak seringkali saudara lihat. Kenapa anak saya? Kenapa istri saya? Ya. Mau lihat handphone aja. WA-nya enggak boleh. Sembunyi-sembunyi dilarang. Kenapa kalau ditanya mau kemana? Enggak suka didengar. Ya karena ada sesuatu. Komunikasi yang tertutup. Ya, saya harap kita jelas ini. Baik, kebenaran yang berikut kita lihat. Kolose 3 ayat 13 dan 14. Berkata begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 14. Dan di atasnya semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Ada Mas di oke. Jadi yang kedua di sini yaitu persekutuan yang saling. Orang ibadah itu mewujudkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada. Kalau kita punya persekutuan yang saling. Saling apa? Kita lihat Galatia 6 ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling apa di sini? Kepersekutuan saling membangun. Bukan menjatuhkan, tapi saling membangun. Itu yang harus terjadi. Jadi dalam rumah tangga itu, persekutuan yang saling ini bukan hanya sudah ada di komunitas kerajaan. Dalam keluarga juga sudah harus punya komunitas, persekutuan antara papa, mama, dan anak. Halo? Jadi selama itu tidak ada, kemuliaan itu tidak akan terus terpancar dalam hidup saudara. Saudara yang dengar ini menganggap remeh, tapi kalau saudara mau melihat, apapun situasi keadaan terjadi, saudara akan lihat pembelaan Tuhan itu pasti terjadi. Itu tergantung pilihan saudara, makanya tadi Yosua sudah katakan, ibadah itu pilihan. Saudara mau gedung ini penuh, atau yang esensi yang saudara cari? Esensi dan penuh. Haleluya. Dan tidak usah bingung soal jumlah. Dan tidak usah bingung dengan situasi saat-saat ini. Karena yang orang cari itu ibadah itu apa. Ada masanya semua. Ya. Ada masanya semua. Ya. Jadi saling membangun. Ya. Jika kita berharap untuk membangun keluarga yang kuat, dengar baik-baik, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan harus menjadi nilai penentu dari hidup kita. Firman ini yang penentu. Bukan lagi yang lain-lain. Pelajaran apa yang saudara tidak dapat di gereja? Terutama Rock Makassar. Saat ini gembala saudara seorang pengajar. Apalagi bikin seminar di mana-mana. Kenapa kita tidak berubah? Jangan salahkan pengajarnya. Karena kita tidak ambil keputusan untuk berlatih. Nah, kenapa kita ribut satu dengan lain di dalam hal pelayanan? Misalnya, atau saudara sudah dapat itu. Dan saudara firman bilang, hamba Tuhan jangan berkelahi. Tahu kan?
Tapi dalam kenyataan kita tidak buat itu. Karena kita bukan membangun persekutuan yang saling membangun. Tangan saya ini kanan dan kiri beda. Saudara juga punya tangan dan kiri beda. Betul? Beda tapi akur. Akur tapi beda. Kalau tangan kiri digigit nyamuk, tangan kanan tidak usah permisi. Dia langsung teplak. Tangan kiri pun akan mengerti, diizinkan. Setuju? Beda tapi akur. Akur tapi beda. Karena punya persekutuan yang saling membangun. Kalau bukan persekutuan saling membangun, apapun yang kita buat, ragi itu tetap akan menjalar. Dan saudara tidak bisa bangga, orang ini mau dengan saya. Dia bisa saya ajak ngomong. Itu secara etika. Tapi esensi belum tentu. Makanya orang rendah hati kepada pemimpin bagi saya itu tugas. Orang rendah hati kepada sesama pelayan itu etika. Tapi rendah hati kepada orang yang dibawa, itulah yang namanya keikhlasan. Itu karakter Yesus. Haleluya. Amin. Kalau anda percaya nanti saudara lihat ya. Pulang itu kacang kulit dikupas. Sama kulit ari-arinya juga dibikin bersih. Masukkan kaca yang sudah dikuliti itu dalam gelas. Masukkan juga kacang kulit yang belum dikuliti. Mana lebih berat saya tanya? Yang sudah hilang kulitnya atau yang masih ada kulit? Masih ada. Masukin air, yang ngambang itu yang masih ada kulitnya. Makanya ada istilah, jangan seperti kacang lupa kulit. Maksudnya apa? Orang yang sudah terlepas daripada kulit itu bicara kesombongan. Sekalipun air itu firman ditinggikan, kamu tidak akan mengapung. Karena kamu sombong, selalu kamu akan dibawa. Tapi kulit yang masih ada dia tidak pernah lupa. Dia ingat bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Semakin penuh firman, semakin dipromosi, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari belajar tentang membangun di sini. Perlu kerendahan hati. Karena saya bisa yakin waktu kita baca firman Tuhan, kita akan mendapatkan kebenaran dasar di mana saya bisa membangun hidup saya. Haleluya. Dan orang yang mengerti persekutuan membangun, dia tidak akan merasa minder, dia akan merasa tidak, sekalipun tidak populer, dia tidak bingung. Haleluya. Ada orang bilang, kok Pak Franky ini santai aja, kalau sudah buat begini ada yang tidak hargai, ya ngapain saya bingung. Saya harus prepare ourselves. Ini saya perlu kasih tahu. Untuk kita bangun, semua kita satu waktu pasti punya kehilangan komunitas. Satu waktu kita tidak lagi disupport orang. Satu waktu kita tidak lagi dihargai orang. Satu waktu semakin hari, makin kita makin berumur. Haleluya. Makanya ada pertanyaan begini. Tiba-tiba jadi tua. Tiba-tiba tiada. Tiba-tiba ditanya. Sekarang umur kita ini untuk apa? Hari ini kita belajar supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar. Ya contoh dalam keluarga saudara. Anak dewasa nikah, komunitas makin kurang. Nanti yang lain menikah makin kurang. Satu waktu tinggal berdua. Berdua pun satu waktu satu yang hilang. Syukur kalau bisa dua-dua hilang. Kalau saudara tidak ngerti prepare yourself tentang persekutuan membangun ini, saudara akan stres berat. Nanti masuk dalam dunia gereja sama. Siapa bisa berkhotbah di sini model kami terus? Satu waktu tidak ada. Satu kali orang tidak lagi menghargai saudara. Saudara tidak lagi memperduli saudara. Senyum, WA pun saudara tidak datang untuk saudara. Itu saudara bilang, kok begini dia? Itulah kebodohan kita. Tapi kalau kita mengerti persekutuan yang saling, salah satu membangun. No way. Kita tahu Tuhan segalanya. Kita berada dalam promosi Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Tenang kita. Oke? Nah,
kita tidak akan salah mengerti. Kita belajar itu dari kura-kura. Kura-kura dengan kelinci, satu waktu kelinci bilang, kura-kura, kamu ditertawai teman-teman kami binatang yang lain. Kok ada apa-apa huru hara, kamu pasti masuk di bawah cangkangmu. Kura-kura jawabnya enteng, biarin aja. Yang penting saya aman dan damai, ditenang. Mau ngomong apa tentang kurang saya, sudahlah, saya nang pusing. Makanya kalian terlalu banyak cerita orang lain. Umur kalian udah panjang. Kelinci cuma 6 tahun, kura-kura 30 tahun. Saudara juga panjang umur bukan soal angka. Hidup bernilai memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu membangun. Yang berikut kita lihat Roma 14 ayat 13. Dengan cepat ya. Karena itu Roma 14:13. Janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau apa? Tersandung. Saling tadi membangun, sekarang menasehati. Saudara perlu menasehati. Bukan bukan untuk menghakimi. Menjauhi, keliru. Tapi menasehati. Kalau saudara lihat pandangan itu tidak cocok, bukan dijauhi, bukan dibenci. Nasihati kok bisa seperti ini. Kalau sampai tidak mau berubah, biar itu urusan dia dengan Tuhan. Haleluya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada tulangnya. Dan juga pasti ada isinya. Sekurus-kurus ikan pasti ada apa? Isinya, betul lah. Segemuk-gemuk ikan pasti juga ada apa? Setiap kita manusia punya kebaikan dan kekurangan. Lihatlah kebaikan itu dan masuklah dalam persekutuan menasehati. Haleluya. Bukan kekurangan itu yang dibicarakan. Kalau kita melihat hanya kebaikan yang ada di dalam diri seseorang, itulah keikhlasan. Hidupmu akan makin kuat. Halo? Setuju? Kalau belum setuju ini lagi. Maaf, dari duburnya ayam keluar apa saja? Telur, kotoran. Peternak ayam tidak pernah simpan kotorannya. Yang disimpan telurnya. Begitu telurnya bisa dia konsumsi sendiri, dia bisa punya produk banyak, dia bisa jual, dan dari uang itu dia bisa menyumbang kepada gereja. Betul enggak? Tapi dia tidak menyimpan kotoran. Ingat, jangan simpan kotoran, tapi simpanlah telur. Setuju? Orang berkata yang tidak benar, jangan disimpan. Orang berkata yang benar, simpanlah itu. Tapi ingat, kalau kotoran itu tiba-tiba proses alam, tetap bisa berguna jadi pupuk. Jadi ada orang yang menyakiti, menjelekkan saudara. Apa keluarga saudara? Anggap itu sebagai pupuk untuk otot rohani saudara bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Itu kemuliaan Allah akan terus terpancar. Jadi kita terus di sini sadar untuk selalu menasihati suami istri juga kepada di mana-mana kita berada. Dan yang berikutnya saudara lihat 2 Korintus 1 ayat 4. Nah, itu saya enggak lihat timekeeper itu masih berapa menit ya? Ada tiangnya, 11 ya? Ya, 11 menit. Oke. 2 Korintus 1 ayat 4 berkata gini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari apa? Allah. Jadi persekutuan yang saling membangun, menasihati, menghibur. Terakhir menghibur. Jadi Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlu setiap hari. Kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Penguatan dan hadirat yang meneguhkan. Tuhan juga tidak menghibur saudara supaya saudara menjadi nyaman. Tuhan menghibur saudara, kita dihibur supaya kita menjadi penghibur. Haleluya. Ya. Nah, orang yang benar itu mendapatkan kekuatan bukan dari pendapat orang lain, tapi firman Tuhan. Jadi mari
belajarlah untuk kita mengerti persekutuan ini, saling membangun, menasihati. Semakin kita ini semua makin tua. Dan banyakkan jujur, coba yang umur 40 ke atas coba. Pasti yang bicara sudah mulai penyakit, sakit apa ya. Di bawah 45 BB, enggak, mimpimu apa, betul enggak? Ya. Nah makanya banyak orang yang umur sudah juga takut tua. Sehingga mereka punya definisi gini, kalau tua itu botak, rambut gugur, banyak penyakit, sakit encok, sakit tulang. Orang yang takut tua punya definisi tua seperti itu. Tapi orang yang berani tua definisinya berbeda. Kami harus lebih bermurah hati, bernilai, mengerti yang lain, memberi kesempatan yang lain. Kalau orang yang berani tua seperti ini, sekalipun umur bertambah, kelihatan tidak tambah tua, tambah segar dan muda. Tetap umurnya tetap bertambah. Tapi orang yang takut tua, mungkin umur 40, kelihatannya sudah 70. Karena definisi saudara lain. Makanya perlulah suami istri punya persekutuan. Persekutuan yang saling membangun, menasihati, menghibur. Amin. Sehingga saudara terpancar di situ. Masuk di gereja orang lihat seperti ini. Yang begini nih aku belum pernah lihat. Orang temukan itu. Karena kemuliaan Tuhan. Ibadah ini. Nah yang terakhir. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan apa? Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Banyak orang yang selalu bicara berapa jiwa gereja ini, ibadahnya berapa jiwa tambah. Tidak pernah yang saya dengar berapa murid yang ada dalam gereja ini. Halo, coba. Dan saudara lihat ada saudara punya orang-orang yang PDM, even PDT, tiba-tiba berada di gereja lain. Alasan karena kami sudah tidak lagi ketemukan satu arahan-arahan yang punya goal jelas. Nah, semua orang rindu apa di situ? Yang terakhir ini bicara gini. Keluarga yang memuridkan dan menjadi model. Bukan persekutuan, bukan gereja. Tapi keluarga yang memuridkan dan menjadi model. Saudara bisa banyak bicara tentang teori model-model dalam gereja. Saudara bicara referensi baik-baik. Tapi adakah saudara sebuah model adalah keluargamu adalah sebuah model. Itu yang terpenting. Banyak orang bicara tentang contoh-contoh soal, contoh-contoh kesaksian, contoh-contoh. Adakah saudara sebuah contoh bagi orang lain? Setuju? Oke, itu yang perlu. Keluarga yang memuridkan dan menjadi model. Makanya Amsal 22 ayat 6 bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena ada pemuritan. Jadi pemuritan itu bukan hanya di mana? Gereja, itu keliru. Dan pemuritan itu bukan soal banyak pelajaran. Mau buat apa kita ini? Saudara juga punya satelit dengan tujuan itu pemuritan. Bukan buat banyak gedung gereja tempat orang ibadah. Tapi murid. Nah kalau sudah saling tidak mengerti, bilangan apa itu di situ? Penggemar. Yesus datang ke muka bumi bukan mendirikan penggemar. Tapi dia datang ke muka bumi menjadikan semua bangsa muridku. Dan ingat, pemuritan yang dibuat oleh Yesus itu disengaja. Tapi dunia membuat pemuritan yang tidak disengaja. Banyak orang tertarik dengan yang tidak disengaja. Karena yang tidak disengaja bisa dilihat dengan mata. Pemuritan yang dibuat oleh Yesus, percaya bukan karena melihat. Itu bedanya saudara. Halo. Itu dia. Jadi di dalam keluarga itu saudara pun pemuritan. Saya juga punya pemuritan dengan istri saya. Nah, mungkin dia share. Sayang, marilah bagikan sesuatu. Boleh toh? Kita join yang poin terakhir.
Boleh 1 jam dia? Pakai masker. Ya. Shalom semuanya. Ya, saya mau bersaksi tentang pemuritan antara kami suami istri. Karena biasanya kami berdua setiap pagi habis bangun tidur kami ibadah berdua. Jadi kadang-kadang juga di dalam memuridkan itu bisa bersih tegang juga, tapi akhirnya nanti bisa reda. Contohnya tiba-tiba waktu baru bangun tidur suami saya bilang, tadi malam saya bermimpi, bilang gitu, ada cewek gitu kan. Mimpi, bilang katanya ada cewek, terus bilang cewek siapa? Pasti saya sudah duluan sudah pasti tanya sudah, cewek siapa yang dimimpi? Apa dia kepikiran kah tadi siang? Saya bilang gitu, terus suami saya bilang nggak ada kepikiran, bilang gitu, terus sebut orangnya ini, terus buat apa? Langsung nanya macam-macam. Terus suami saya selalu bilang begini, itu dah jeleknya kalau sudah orang jujur, sudah ngomong pasti mau tanya lagi apa. Jadi ya disitulah komunikasi. Terus suami saya selalu bilang menasihati, itu kamu harusnya bangga. Kalau umpamanya suami sudah mau jujur, mau terus terang, apa aja ngomong kan gitu. Tapi kok justru ini, ya namanya perempuan, saya bilang membela diri ya, bilang kan ada perasaan, bilang itu, makanya tidak boleh selalu bawa pakai perasaan. Nah, jadi kan, terus jadi ya dia disitulah bersih tegang, terus akhirnya sebentarnya diarahkan, dibimbing, ya toh untuk semakin mengerti. Gitu. Jadi ya selalu komunikasinya seperti itulah, yang tiap pagi apa masalah maupun baik anak-anak yang di rumah, ya toh. Karena suami itu kan laki-laki tidak kebal akan dosa. Ya, apalagi kami ini kan serumah. Ya kan? Banyak yang muda-muda, ya toh. Terus manja-manja. Ya kan, jadi saya selalu yang was-was, saya selalu yang jadi mata-mata ya istilahnya, jadi satpam kayaknya bilang begitu ya. Jadi bilang karena kan bilang katanya suami kan seperti tadi bilang latar belakang. Jadi kan itu bisa kalau keluar dari jalurnya Tuhan. Jadi kadang-kadang saya yang selalu ingatkan, kamu tidak boleh kalau sudah hadapi seperti ini, kalau dia macam-macam manja-manja tidak usah diladeni. Kalau makin diladeni makin jadi, saya bilang gitu. Jadi meskipun kadang-kadang tidak bisa terima, ya itulah namanya komunikasi kalau kita mau saling jujur. Jadi setiap hari, setiap pagi itulah yang kami bicarakan, apa yang akan ke depan. Jadi semua selalu diceritakan. Itulah singkatnya, kesaksiannya. Haleluya. Ya, jadi itu contoh-contoh saudara. Sekarang misalnya soal kartu kredit. Wanita tuh kan lebih hebat dalam pegang kartu kredit. Ya toh? Istri saya ini juga hebat. Ada beberapa kartu kredit. Dia bisa kalau makan restoran ini ada diskonnya pakai ini. Ini, kalau saya mau belanja jangan pakai yang itu, tanggalnya nanti akan jatuh tempo cepat. Tapi menjelang saat ini makin berumur, saya bilang sayang, kita tidak tahu siapa yang dipanggil Tuhan dulu. Saya tidak mau repot urus-urus itu. Semua yang sudah tidak ada seperti itu, cepat lapor ke bank supaya waktu meninggal itu hilang. Tidak lagi urusan, betul enggak? Kalau enggak kita harus prepare sekarang, bukan mau cepat mati. Tapi itu yang namanya kita mau menikmati kemuliaan sampai memulai dalam kebenaran, mengakhiri tetap dalam kebenaran. Saudara,
Jadi gunanya pemuritan, keluarga yang memuritan menjadi model itu seperti itu. Sehingga saudara bisa menikmati hidup, termasuk kesehatan. Tadi Pak Robert tanya, kok hitam ya Pak Franky sekarang? Oh iya, saya setiap Rabu Jumat pasti jalan di pinggir pantai. Antara 6 sampai 12 kilo. Bahkan tengah hari kalau saya di kantor di Lembah Pujian, tengah-tengah hari saya jalan itu di tengah-tengah panas matahari. Kenapa? Untuk melatih kalau saya masih kembali lagi harus ke desa, pedalaman. Saya enggak kaget. Ya kita perlu persiapkan. Semua itu karena latihan, bukan karena hebat. Amin. Dan istilah kamu tua karena kamu latihan. Dan kamu akan be strong. Jadi untuk apa kita khotbah misalnya tentang kita sehat. Sehat jiwa saudara, roh saudara nyala-nyala, tubuh saudara. Ya, seringkali kalau saya lihat ada orang obesitas, saya bilang perlu hati-hati. Jangan kamu mati konyol. Dulu enggak seperti itu sekarang. Memang burung ada yang kakinya kecil, badannya berat. Itu ditentukan oleh Tuhan, memang burung begitu. Saudara kan bukan burung. Nah ini contoh aja, makanya saya juga dengan istri selalu seperti itu. Istri saya pun seperti itu, saya bilang, sayang kamu tuh punya ini be careful dengan makanan-makanan ini. Orang yang lain kan enggak mau tahu. Saudara sakit, saudara apa, dia enggak mau tahu. Yang rasa sakit kan saudara sendiri. Mereka cuma bilang makan saja mie, makan mie. 1 kali aja baru datang di Makassar. Ya kalau 10 kali dapat ke Makassar. 10 kali mie. Ini contoh ya, artinya pemuritan tuh seperti itu bahwa kita rileks, bukan soal pelajaran, doa, bicarakan itu. Ya. Bahkan ada yang salahkan istri, ini dialah makan yang terlalu enggak habis, pasti saya dikasih. Suami juga suka begitu. Jadi Kristus tidak datang untuk menjadikan orang Kristen, dia datang untuk membuat murid. Setuju ya? Dan Yesus Kristus menginginkan murid dan bukan pengagum. Seorang pengagum adalah edisi murahan dari murid. Jadi saudara sebagai pengkhotbah juga jangan berharap untuk dikagumi. Ada waktunya. Saya juga orang tanya, kenapa jarang lagi ke Makassar? Sudah mungkin tidak lagi cocok. Jadi paling sekali, 2, 3 kali, 1 kali. Loh, kalau memang tidak cocok harus jujur. Tapi kalau di satelit yang masih cocok, datanglah saya di satelit. Setuju? Loh itu banyak tempat. Dan saya enggak pernah kecewa dan pernah minder dan kecewa dengan kok seperti ini. Bagi saya, I must prepare ourselves. Bahwa aku harus berakhir. Tetap kemuliaan Tuhan yang terpancar. Karena itu yang dibutuhkan orang tentang ibadah. Amin. Jadi enggak bingung. Jadi saya berharap saudara gembala kakak, enggak usah bingung lah kalau ada jemaat pindah ke tempat lain. Atau gembala penanggung jawab di tempat ini, atau yang ke satelit, dari satelit pindah di sini. Sudahlah. Tetap juga kan mereka yang penting percaya Yesus Tuhan. Dan mereka bertumbuh. Dari yang lucu tuh kalau saudara saling tarik menarik. Kan aneh dan tidak ajaib. Ya aneh dan tidak ajaib. Jadi tadi kan kita baca Yosua, diberikan kehendak bebas untuk beribadah. Saya pun belajar ini untuk mengerti kehendak bebas seseorang. Ya, jadi murid yang baik itu merindukan untuk selalu di bawah disiplin yang baik. Suami istri yang baik dalam pemuritan selalu seperti itu. Kayak tadi istri saya, agak tegang. Ya. Kadang-kadang sadar kita, saya butuh dia untuk melihat blind spot, titik lemah saya. Ya. Karena pemuritan itu mempunyai tujuan akhir. Tujuan akhir tidak ada lain. Menjadi serupa dengan gambar Kristus. Nah saya harap ini kiranya membawa inspirasi bagi saudara. Dan minta ampun kalau sudah terlalu panjang. Jadi muliakan Tuhan melalui keluarga. Hal-hal yang perlu kita hidupi. Praktek terus. Keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan itu komunikasi yang jujur. Ya.
Yang kedua tadi persekutuan yang saling. Saling apa? Membangun, menasihati, dan menghibur. Yang terakhir, yang ketiga, keluarga yang memuridkan dan menjadi model. Kalau ini ada, saya percaya Tuhan buat perkara-perkara yang hebat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.